Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dan karuniakan untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan bagi junjungan dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabat, para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita alhamdulillah selesai dari pembahasan tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah, dan selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan atau tafsir yang berkaitan dari 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini adalah surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Dalam penyusunannya dan pengurutannya, ya, di dalam mushaf kita. Dan dinamakan surat Al-Baqarah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat ini kisah Al-Baqarah, sapi betina yang Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya, untuk mengetahui siapa pembunuh dari orang yang salah seorang dari kalangan Israel yang terbunuh, yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan surat ini adalah surat yang sangat agung. Terdapat padanya ilmu yang sangat luar biasa, sangat banyak dalam perkara akidah,
hukum-hukum, kisah-kisah umat-umat terdahulu dan yang selainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk mempelajari surat ini. Dia bersabda, "Ta'allamu surat Al-Baqarah." Pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha khasarah wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalah. Pelajarilah surat Al-Baqarah karena mengambil surat Al-Baqarah ini adalah barakah. Meninggalkannya adalah kerugian dan penyesalan. Wa la yastati'uha al-batalah. Al-batalah itu syayatin, la yastati'uha, tidak mampu terhadapnya, yaitu la yastati'una al-baqa'a fil makan alladhi tuqra'u fi hadhihi surah. Yaitu syaitan, dia tidak bisa tinggal di tempat yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Sebagaimana juga datang dalam hadis, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Sungguhnya syaitan, ya, dia lari, kabur dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Wa makna ta'allumiha wa akhdiha, dan makna dari mempelajari dan mengambil surat Al-Baqarah ini, ta'allumu qira'atiha 'alal wajhi sahih. Mempelajari, membacanya dengan benar. Ya. Dengan cara yang benar, wa ma'rifatu ma'aniha wa tafsiriha. Demikian juga halnya mengetahui makna-makna dan tafsiran dari, ya, surat Al-Baqarah ini. Walaisal muradu mujarradal qiraah, dan tidaklah yang diinginkannya hanya sekedar dari al-qiraah, sekedar membaca saja. Au ta'allumu, atau allumil qiraati faqat, atau mempelajari bacaannya, ya, cara membaca atau bacaannya, apakah dengan riwayat ini atau itu. Innamal muradu ta'allumu qira'atiha wa ta'allumu ma'aniha hatta ya'mala biha. Walihada yaqulu ahadus sahabah, ya, yaitu yang diinginkan ketika disebutkan mempelajari surat ini ataupun surat yang lainnya adalah mempelajari makna-maknanya, mempelajari bacaannya, dan juga apa? Beramal dengannya, ya, beramal dengan kandungan dari surat tersebut. Walihada yaqulu ahadus sahabah, karena itu salah seorang sahabat berkata, kunna la natajawazu 10 ayatin hatta nata'allama ma'aniyaha wal 'amala biha. Qala fata'allamna al-ilma wal 'amala jami'a. Dahulu kami tidak melampaui 10 ayat. Ya, 10 ayat dari Al-Qur'an. Artinya, ya, bukan langsung begitu saja, ya, menghafal, ya, belum dimungkinkan, belum disempurnakan hafalannya, dia sudah lanjut yang lainnya, sehingga apa yang sudah dia hafal hilang, ya. Atau mempelajari, ya, secara langsung Al-Quran, tidak, tapi sedikit-sedikit. Ya, para sahabat demikian, 10 ayat maksimal. Sampai kami, kata sahabat ini, nata'allama ma'aniyaha, mempelajari makna-maknanya dan beramal dengannya. Ya, dan beramal dengannya.
Qala fata'allamna al-ilma wal amala jami'a. Maka kami mempelajari ilmu dan amal sekaligus. Ya, sekaligus dengan cara ini. Hadza huwal maqsudu min ta'allumil baqarati wa ghairiha minal Qur'an. Ta'allumu al-qiraati 'ala al-wajhi sahih wa ta'allumi al-ma'ani wa tafsir bi qasdil amal wa imtithal. Yaitu maksudnya adalah mempelajari bacaan, cara membaca dengan cara yang sahih, mempelajari makna-makna dan tafsirnya dengan maksud untuk beramal dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban untuk dilakukan. Qala Allah Ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa bil akhirati hum yuqinun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Ini 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kalau kita membuka mushaf kita setelah Al-Fatihah, yang memisahkan antara surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah adalah Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kita sudah membahas apa yang menjadi makna dari Al-Basmalah. Sekarang bahasan kita adalah ayat pertama. Alif Lam Mim. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan firman-Nya Alif Lam Mim. Wa hiya minal hurufil muqatta'ah. Ya, dan ini adalah huruf-huruf atau pertengahan-pertengahan huruf iftatahallahu biha katsiran minas suwar. Allah Subhanahu wa taala membuka banyak surat dengan potongan-potongan huruf ini. Ya, alif lam mim shad, alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam ra, ha mim kaf ha ya ain shad, ta ha yasin, qaf shad, nun, dan seterusnya. Nah, sekarang apa makna? Apakah memiliki makna? Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka banyak surat dengan huruf-huruf seperti ini. Kata Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa qad ikhtalafa ulama fiha ala aqwal. Ulama berbeda pendapat, banyak pendapat dari para ulama tentang perkara ini. Naktafi min habi qaulain. Kita cukupkan dengan menyebutkan 2 pendapat. Al-qaulul awwal dhahabal jumhuru ila annaha tumarru kama ja'at li'annaha mimma ista'thara Allah ta'ala bi ilmihi fala yubhas anha li'annahu la dalila ala al-bahsi fiha wa ta'yinil muradi minha. Para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka mengatakan, jumhur bahkan
bahwasanya ayat seperti ini ya tumarru kama ja'at, ya kita biarkan saja sebagaimana datangnya. Ya karena ini di antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Maka tidak usah dicari-cari. Karena tidak ada dalil untuk mencarinya dan menentukan apa yang menjadi maknanya. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, inna hadhil hurufa isyaratun ila i'jazil Qur'an. Bahwasanya huruf-huruf ini adalah isyarat tentang mukjizat, ya, mukjizat dari Al-Qur'an. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala hadzal Qur'ana mukawwanan min hadhil huruf allati yantiqu bihal Arab wa yatakhatabuna biha. Wa ma'a hadza lam yastati'u an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani aw mithli suratin aw ayatin min. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini ya mukawwanan min hadhil huruf, terdiri dari huruf-huruf ini. Ya. Jadi ketika menjelaskan tentang, kita tidak menjelaskan bahwasanya alif lam mim memiliki makna, tidak, tapi ada isyarat di balik itu. Apa itu? Ya, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah salah satu bentuk mukjizat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya, dan Al-Qur'an berisikan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri itu ada saut dan huruf. Ada huruf-huruf. Ya. Huruf-hurufnya apa? Ya huruf hijaiyah yang dikenal oleh bangsa Arab. Baik. Mereka berbicara dengannya, mereka bercakap-cakap dengannya. Wa ma'a hadza, dalam keadaan demikian, lam yastati'u an ya'tu bi misli hadzal Qur'an. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal ya Quran ini, atau semisal satu surat atau satu ayat bahkan. Ya. Fa hadza isyaratun ilal i'jaz. Maka awal dari surat ini dengan potongan-potongan huruf ini adalah bentuk i'jaz. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu sebagai hujjah. Ya. Mengisyaratkan bahwasanya Al-Qur'an yang terdiri dari huruf-huruf ini, ya, kalian tidak bisa buat. Kalian tidak bisa membuatnya. Kenapa? Memang karena Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada fil ghalib idza ja'at hadhihi al-huruf ya'ti ba'daha dzikrul Qur'an. Karena itu kebanyakannya ya, ketika huruf ini ada disebutkan dalam ayat yang pertama, maka biasanya kebanyakannya disebutkan yang setelahnya adalah tentang Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dalam surat ini, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qawlihi fi awalil a'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Alif lam mim sad, kitab, ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau, maka janganlah ya di dadamu itu terdapat haraj, terdapat keberatan darinya. Dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat bahwasanya surat-surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf ini, setelahnya itu disebutkan tentang Al-Qur'an. Ya, di sini terdapat isyarat ya bahwasanya
Al-Quran itu tidak ada yang bisa membuat-buatnya ya dari kalangan makhluk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu dza ismun isyaratin wal lam lil bu'd. Wal kaf harfu khitab wa asyara ilal kitab alladhi huwal Qur'an isyarata ta'dhimin wa ijlal. Dzalikal kitabu dza ismu isyarat. Ini adalah Alkitab dan lam setelah dan lam lil bu'd menunjukkan jauh. Dzalika. Ya wal kaf harfu khitab. Ya. Ini menunjukkan Alkitab yang berupa Al-Qur'an ada isyarat ta'dhim wa ta'dhimin wa ijlal. Ya, isyarat yang sifatnya ta'dhim, pengagungan dan pemuliaan. Karena itu pakainya dzalika. Ai alladzi la yushabihuhu ghairuhu fa huwa a'dhamu kitabillahi fa huwa a'dhamu kitabin nazala minallahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu alladzi la yushabihuhu ghairuhu. Ya, tidak ada yang sama dengannya. Dan dia adalah seagung-agung kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala la raiba fi. Ya, la dalikal kitabu la raiba fi. Nafa'anhu raib. Hilang darinya ar-raib, keraguan terhadap Al-Quran. Warraibu asyak, fala yatatarraqu ilaihi syak. Mana ar-raib adalah asyak, keraguan. Ya, dia tidak tersentuh keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hudan lil muttaqin. Dan huda itu ada hidayah, ada hidayatul irsyad wal bayan, dan ada hidayatul taufik. Apakah Al-Quran itu petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja dan tidak termasuk orang-orang yang selainnya? Ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai hidayah, pintu hidayah, petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi dalam ayat lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, padahal di ayat yang lain hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu mana yang benar? Kedua-duanya benar. Bahwasanya asalnya Al-Quran itu adalah hidayah likullin nas. Hidayah untuk setiap orang.
Akan tetapi ketika setiap orang itu ya ada diberikan hidayah untuknya berupa Al-Quran, tidak ada yang bisa memanfaatkannya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina tafa'u bihi wahtadau bihi. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ya manfaat ya dan menjadi hidayah atau menjadi panutan. Yaitu yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayahnya. Kemudian ya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa tersebut dan apa yang menjadi karakter mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, tidak ada keraguan pada ayat tersebut. Semuanya adalah yakin, tidak ada yang salah. Ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa mereka orang yang bertakwa? Pada ayat yang selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ay alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Orang-orang yang beriman terhadap perkara ghaib. Ayusaddiquna bima akhbarallahu au akhbara rasuluhu anhu minal ghuyub. Allati lam yarauha wa inna ma saddaqu biha i'timadan ala khairillahi ala khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka tidak membenarkannya yu'minuna bil ghaib ay yusaddiquna, mereka membenarkan dan percaya terhadap kabar-kabar Allah dan Rasulnya terhadap perkara-perkara yang gaib yang mereka tidak lihat. Ya, ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak. Ya, apa yang tidak bisa dilihat itu, ya semuanya yang tidak bisa dilihat itu perkara yang gaib. Masa lalu kita sudah lewat, kita tidak bisa melihatnya lagi. Ya, atau masa yang lalu yang sudah lewat, yang kita belum ada. Kemudian Allah kabarkan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Ini perkara yang gaib. Tapi kita yakin. Ini membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Allah menceritakan tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Belum terjadi, perkara yang gaib. Kita imani. Ya, Allah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, perkara yang gaib. Apa maksud perkara gaib? Ya kita hanya bisa mendengar kabarnya, tidak bisa melihat langsung di dunia. Ya, ini yu'minuna bil ghaib. Kenapa kok mereka beriman? Karena mereka yakin dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang menjadi patokannya.
Jadi yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang yang kafir di antaranya adalah keimanan dia terhadap perkara yang gaib. Ya, keimanan dia terhadap perkara yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifatnya. Ya, kalau dia mengatakan itu kan nggak ada buktinya, ini menunjukkan ya dia tidak beriman. Ya. Tapi ketika seorang yang beriman dikatakan ya ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia bergegas. Ini seorang yang bertakwa. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan sifat-sifat selanjutnya dari orang-orang yang beriman. Selain dari dia beriman terhadap perkara yang gaib, yang kedua dia mendirikan sholat, yang ketiga dia eh, berinfak, dan yang keempat dia beriman kepada sebelumnya, ya, kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan kepada Al-Quran. Dan yang kelima dia beriman kepada hari kiamat. Kalau kita akan rinci pada pertemuan berikutnya, kita cukup dulu sampai di sini. Naktasilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.